Udah horor aktif. Temen gua, abang gua mau naik ke Gunung Gede. Temen gua si Rafka, abang gua, abang Pati, abang Pila. Nah, papa tuh bilang nih, yuk kita naik aja langsung. Nah, itu pertanda nanti kita kualat. Nah, dia bilang gini lagi, udah yuk kita langsung naik yuk. Udah yuk, ayo. Nah, gua bilang ayo. Nah, itu udah tanda kedua tuh, nanti kita kena kualat. Nah, pas itu dia udah langsung bilang nih yang ketiga. Kalau dia bilang ketiga, kualat kita. Nah, pas dia udah bilang ketiga, kita langsung dorong dia. Begini nih, dia bilang gini nih pas nomor 3. Ayo yuk, lama banget sih cuma di sini ngomong-ngomong. Nah, kita langsung dorong, takut kita yang kena kualat. Cerita pas gua udah sampai ke atas Gunung Gede. Nah, Bang Pila bilang gini ke gua, Aska, kok ada ngikutin kita. Nah, gua nggak tahu siapa yang ngikutin kita. Si Rafka diem aja jalan. Dia bilang, ini nih ada jalan pintas. Nah, kata dia pernah tuh ke Gunung Gede. Nggak tahu bener atau kagak. Kata dia ini jalan pintas. Tapi kita di situ udah lama banget gak ketemu ke pos 1. Kita udah capek kayaknya. Nah, habis itu kita udah sampai ke pos 1. Itu sekitaran jam 1 malam. Nah, kita nggak tahu itu jam 1 malam. Sepertinya kita menyadari itu kita udah ganti alam, ke alam jin. Singkat cerita dulu ya. Nah, pas gua udah sampai ke pos 1, gua bikin tenda. Si Rafka bikin tenda yang ada 2. Dia bilang gini, Aska, gua bikin tendanya di dekat pohon gede itu. Ya, gua takut nih. Nah, gua bilang gini, lu kalau takut malah bikin di tenda jauh-jauh, dekat-dekatan aja. Nah, abis itu gua sama Rafka pindah-pindahan tenda. Tiba-tiba ada yang ngagetin gua sama Rafka. Ternyata itu abang Pila yang usil malam-malam. Nah, habis itu udah jam 2 malam, gua, Rafka sama abang Pila tidur sekitaran cuma beberapa jam sih, cuma sampai jam 6. Lanjut kita ke pos 2. Pos 2 udah sampai ke pos 2. Kita bikin tenda lagi. Si Rafka masih duduk aja di pos 2, gak ngapa-ngapain, kayaknya dia tidur. Itu perasaan gua. Tapi gua udah tahu pasti itu si Rafka, atau si Rafka bukan si Rafka. Gua ngerti itu pasti bukan Rafka, itu omongan gua. Kayaknya si Rafka udah dirasukin setan. Nah, gua bilang ke Rafka gini nih, Rafka, kok lu kagak tidur sih? Udah malam tahu. Si Rafka diem aja, gak balas jawaban gua. Nah, si abang Pila juga nanya si Rafka gini, Rafka, ayo tidur, kita bareng-bareng aja. Nah, baru dia jawab, ya udah yuk, gua takut nih. Ya, gua bilang gini nih, ya kalau takut bukannya tidur dari tadi bareng gua aja. Si Rafka bilang gini, gua lupa. Tiba-tiba bau barbecue, padahal nggak ada siapapun. Gua nggak masak apapun. Bang Pila udah tidur sama Rafka. Tiba-tiba ada suara gerombongan warga kayak orang lah, warga bawa kayu bakar. Kayaknya gua nggak tahu itu suara siapa. Dan ternyata nggak ada siapapun di situ. Gua nggak ngeliat siapapun. Suaranya dengeran, gede lagi. Gak tahu siapa. Tiba-tiba gua merinding. Gak tahu siapa itu yang bawa. Suaranya kenceng banget. Gua takut. Gak tahu siapa yang bawa, tapi kedengeran jelas. Singkat cerita, gua udah naik ke pos 3. Tiba-tiba gua kualat. Tapi gak tahu kenapa kualatnya. Gua di Gunung Gede gak pernah kualat. Tapi ini kualat, gua jatuh. Pas itu masih selamat. Jalanannya nanjak lagi. Pas
ke pos 3. Nggak pernah nanjak biasanya. Kalau pikir-pikiran kita pindah alam lagi. Pikir-pikir begitu. Kalau udah pindah alam berarti kita itu dong lama banget sampai sana. Pikiran gua begitu. Ada yang nanya, Aska, kenapa kita belum nyampe? Si Rafka bilang begitu. Pas itu dia bilang begini terus semak-semak. Aska, pergilah dari sini. Ini tempat terlarang. Gua nggak jawab. Tempat terlarang apa? Ini kan pos 3 yang mengerikan. Ada yang jawab, tapi nggak tahu dari mana, dari semak-semak itu. Dia bilang gini, ini pos 3 sudah lama ditinggalkan. Gua jawab, hah? Ya kah? Gua bilang begitu. Tiba-tiba si Rafa bilang, Aska, kamu ngomong sama siapa? Tuh, dia balik semak-semak ada yang bilang ini tempat terlarang. Hah? Dari mana semak? Dari tadi kamu cuma ngomong sendiri. Bayang-bayang aku udah merinding. Tiba-tiba Abang Pila udah ketiduran. Tapi ini kan masih pagi. Kok malah tidur? Ini kan masih pagi. Kok malah tidur? Si Bang Pila baru bangun jam 7 pagi. Gak nyadar dia udah terpisah sama kita. Dia kaget. Dia bilang, hah? Kok aku sendiri? Si Aska sama Rafka mana? Si Bang Pila kaget terus. Hah? Bang Pila teriak gini, aku sendiri. Nah, gua dengar nih suara Bang Pila teriak gini. Gua jawab, apa? Udah dijawab. Tapi Bang Pila langsung kaget dengar suaranya. Tapi kok ada hentakan-hentakan kaki yang kayak suara Bang Pila yang deketin kita. Tapi gua nggak ngelihat siapa itu yang ngikutin atau suara hentak kaki itu. Suaranya gini. Tapi pas gua udah sampai tuh ke puncak gunung gede, Rafka tiba-tiba bilang gini nih, seperti pesan. Hei Aska, kamu kenapa datang ke gunung gede? Suaranya gak jelas. Itu suara Rafka atau suara dia dirasukin sama setan yang ada di gunung gede. Gak pasti, tapi pasti suaranya begitu gara-gara dirasukin setan. Singkat cerita, gua udah sampai emang ke gunung gede. Udah sampai ke puncaknya, udah sampai ke puncak gunung gede. Gua udah merinding. Dari tadi kita kena masalah terus, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, pas itu gua lihat, kok ada Bang Pati sih? Bang Pati kan tadi udah kita dorong. Bilang begitu, si Bang Pati jawab, itu bukan aku, itu adalah robot yang aku ciptakan. Tapi itu bukan suara Bang Pati. Suara Bang Pati bukan seperti itu. Suara Bang Pati biasanya marah-marah terus. Suaranya beda. Bener-bener setan yang gak ada akhlaknya, menggangguin kita terus, padahal kita gak gangguin dia di alamnya, tapi dia gangguin kita. Perasaan kita masih di kaki gunung gede. Keperasaan emang kita udah terjebak dari situ. Lihat-lihat tetap jam 10. Gak ketahuan sih emang jam 10. Tapi kita tersesat itu berhari-hari, gak peduli udah jam berapa, kita tetap naik ke gunung gede. Lihat sosok Bang Pati yang asli. Dia bilang gini ke aku, Aska, ayo kita naik ke gunung gede, ke puncaknya pastinya. Udah yuk, ayo kita jalan. Itu udah tanda-tanda pertama. Aku udah begini Bang, udah begini Bang, gak boleh bilang begitu Bang, ini gunung gede ada aturannya. Bang Pati jawab, gunung gini aja ada aturannya, males ayo naik. Masih untung aja Bang Pati masih ada, aku jawab begitu. Nah, pas udah sampai ke puncak gunung gede, gua merinding. Kayaknya Bang Pati itu udah gak ada.
Dadah semuanya, kembali lagi nanti lanjut ke part 2. Dadah.